Halo, apa kabar semua? Kembali saya Sato dari channel Sato Movie. Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan juga pastinya banyak rezeki. Tentunya setelah subscribe saya. Atas permintaan beberapa teman kalian untuk membuat alur cerita film bergenre horor atau zombie, maka kali ini saya akan membuat alur cerita film yang berjudul Pasien Zero. Film ini rilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Matt Smith, Natalie Dormer, dan juga Stanley Tucci. Ya teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal alur cerita ini kita disuguhkan berita yang sangat heboh sekali yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu banyaknya terjangkit virus yang sangat mengerikan. Sebagian besar warga Amerika atau bahkan hampir semuanya terinfeksi wabah ini. Ya, wabah ini bernama Mad Dog. Seorang yang terkena wabah Mad Dog ini akan berubah dalam waktu 90 detik. Mereka akan berubah menjadi zombie dengan perilaku obsesif dan merasa gelisah dan tidak mempunyai rasa sakit dan cenderung untuk menyerang orang lain. Para ahli dan para militer yang tersisa berusaha untuk mencari seorang pasien yang pertama kali digigit, yaitu Pasien Zero. Dan dari sini pun film baru dimulai. Terbangunlah dari tidurnya seorang prajurit yang bernama Morgan. Dia adalah salah satu prajurit yang tersisa di Amerika Serikat. Di sini dia bercakap-cakap dengan seorang dokter yang bernama Hooker. Mereka berdua berada di sebuah penampungan bagi orang-orang yang masih sehat dan tidak terinfeksi oleh virus Mad Dog. Tempat ini juga dijadikan sebagai penelitian virus Mad Dog. Dan tujuan utama mereka semua adalah untuk mencari seorang pasien zero, di mana melalui darahnya itu dapat membuat sebuah vaksin yang dapat melawan virus Mad Dog. Selain mereka berdua, ada pula seorang ilmuwan yang bernama Rose. Dan juga seorang kepala komandan yang bernama Andre. Saat itu para militer berhasil menangkap dua orang zombie yang masih hidup, dan mereka berusaha menginterogasi mereka satu persatu. Datanglah zombie yang pertama untuk diinterogasi. Dan kali ini adalah tugas Morgan, yang mana dia dapat berkomunikasi dengan para zombie. Mengapa Morgan dapat berkomunikasi dengan mereka? Itu dikarenakan Morgan pernah tergigit oleh zombie, tetapi tidak berubah menjadi zombie. Wah, keren sekali. Dalam menginterogasi para zombie ini, mereka menggunakan sebuah musik untuk menyiksa mereka. Yang mana kita ketahui bahwa zombie tidak tahan dengan musik karena membuat urat sarafnya akan berdetak kencang. Tidak berselang lama kemudian, terjadilah cekcok antara Morgan dan juga Kolonel Andrew. Tak disangka-sangka Kolonel Andrew pun marah dan masuk ke dalam ruang interogasi dan kemudian menembak kepala zombie itu. Setelah kejadian tersebut, kumatlah penyakit dari Morgan, yaitu dia tidak dapat menahan emosi karena akan menyebabkan dirinya menjadi sakit dan kepalanya pun puyeng-puyeng. Kemudian datanglah Dr. Rose untuk menenangkan dan mengobati Morgan. Terlihat keduanya saling menyukai dari dulu sebenarnya.
Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh mereka berdua. Yes, flashbacks, okay, go on. Not a pack, it's a goddamn army. Give me more pills. It's driving me insane. Terjadilah adegan adu banteng di antara mereka berdua, yang sebenarnya boleh dibilang antara zombie dan juga manusia. Setelah mereka berdua beradu banteng, terlihatlah Kolonel Andrew yang memergoki dan mengetahui tindakan mereka itu. Sebenarnya Kolonel Andre sangat menyukai Dr. Rose, tetapi di sini Dr. Rose tidak menyukainya, bahkan mengatakan hal-hal yang membuat hatinya sedih sekali. Cinta ditolak, dukun bertindak. You know why I think that is? No. Is that a threat, Doctor? Just share. Because women always have to work harder. Scene pun berlanjut. Datanglah Morgan ke tempat penangkaran atau penjara para zombie-zombie yang sudah diinterogasi. Tampaklah Morgan membawa sebuah suntikan dan memberikan kepada salah seorang zombie tersebut. Ya, zombie itu bernama Janet, yang tidak lain adalah istri Morgan. Mereka berdua tergigit bersama-sama saat itu, dan kali ini Janet dalam masa-masa pengobatan. Di scene berikutnya kita melihat datanglah seorang zombie lainnya yang akan diinterview oleh mereka. Seperti prosedur sebelumnya, mereka mengikat kaki dan tangan, bahkan juga leher zombie itu. Akan tetapi di sini terlihat bahwa satu borgol tangannya pun terlepas. What are we calling the next patient? Well, tell Pete Townsend I am a big fan. Terjadilah keributan dan pertarungan antara zombie dan para pengawal itu. Melihat keadaan semakin genting, datanglah Hooker untuk menolong mereka. Akan tetapi tidak disangka-sangka, Hooker pun akhirnya tergigit oleh seorang zombie itu dan membuatnya terkapar dan menjerit kesakitan. Seketika itu pula Dr. Rose dan para anggota lainnya segera menolong Hooker dengan memberikan operasi darurat. Setelah menyuntikkan obat anti rabies atau antivirus medok, terlihatlah keadaan membaik. Akan tetapi tak berselang lama kemudian terlihatlah Hooker kejang-kejang, dan itu artinya dia berubah menjadi zombie. He's gone into shock. Tidak berpikir panjang, Kolonel Andrew pun menembak Hooker tepat di dadanya. You promised him. No! Kesedihan yang sangat mendalam dirasakan oleh Morgan dan juga Dr. Rose, karena Hooker adalah sahabat mereka yang baik. Kemudian Morgan membayangkan dan mengingat masa-masa indahnya bersama istrinya itu, di mana mereka berdua saling mencintai dan sangat menghargai satu sama lain. Keesokan harinya mereka kembali menginterogasi zombie yang ketiga. Zombie kali ini keras kepala dan cenderung ngeyel. Mereka akhirnya memutar musik lagi agar para zombie itu mau berbicara. I will talk, you will listen, I will quit. Got a name? Oh, there we go. Scene beralih di sebuah ruangan di mana mereka semua berkumpul untuk mendiskusikan virus yang semakin merajalela ini. Morgan dan Dr. Rose mengatakan kepada pemimpin militer tertingginya bahwa Medok ini mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Mereka terus berkembang bahkan melebihi manusia. Dispatch squads for thorough sweep. With it being right about. Scene berikutnya kita melihat Morgan kembali memberikan suntikan dan perawatan kepada istrinya itu. Di sini boleh dibilang Janet setengah zombie, setengah manusia, yang mana manusia mempunyai kekuatan zombie. Suatu ketika datanglah mayat 5 anggota militer yang telah tewas pada saat penangkapan para zombie itu.
Pada saat Kolonel Andrew dan para anggota lainnya mengotopsi para mayat tersebut, tiba-tiba salah seorang dari mereka tergigit oleh zombie. Jadi teman-teman, salah satu dari anggota militer ini berubah menjadi zombie. Dan perlu kalian ketahui bahwa virus Medoc ini sedikit berbeda dengan virus zombie yang sebelum-sebelumnya. Kemudian terjadilah pertikaian dan pertarungan di antara mereka semua. Beberapa saat setelah pertarungan yang menegangkan itu, mereka semua dapat menangkap zombie satu ini. Dengan segala prosedur keamanan yang mereka terapkan, mulailah Morgan menginterogasi zombie satu ini. Terlihat interogasi kali ini berjalan dengan alot, karena zombie satu ini ternyata pintar bahkan melebihi manusia. Terlihat Morgan kesulitan sekali mendapatkan informasi dari zombie ini. Dan satu-satunya cara mereka mencoba untuk memutar lagu yang membuat zombie ini stres. Perkiraan mereka pun ternyata meleset. Bahkan zombie ini menikmati lagu yang mereka putar sambil ngudut rokok satu pak. Kind of professor. Doesn't say. Interogasi kali ini berjalan dengan alot dan menegangkan. Kemudian tersadarlah Morgan bahwa ini adalah salah satu trik dari zombie botak ini untuk mengulur-ngulur waktu. Kemudian Morgan pun memeriksa seluruh anggota badan dari si botak ini. Siapa tahu ada pelacaknya. Karena tidak menemukan sesuatu pada diri si botak, datanglah Morgan ke tempat penjara bawah tanah, di mana di situ dia berusaha mencari zombie yang kedua. Mengetahui kedatangan Morgan, zombie kedua itu pun membenturkan kepalanya berkali-kali sampai meninggal. Dan benar sekali dugaan Morgan, di dalam tubuh zombie itu terdapatlah alat pelacak. Waduh, kacau nih. Karena kondisi di dalam penampungan yang semakin berbahaya ini, mereka pun melapor kepada atasan militer mereka. Kelihatannya kali ini mereka pun terlambat. Tak berselang lama kemudian datanglah informasi bahwa para zombie sudah masuk ke dalam penampungan mereka. Para zombie mengejar dan membunuh mereka semua para manusia. Bahkan di sini kita melihat bahwa mereka dapat membebaskan para zombie di dalam penjara itu. Banyak sekali korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Morgan dalam keadaan panik berlari menuju Janet istrinya untuk membebaskannya. Aksi menegangkan dan menarik sekali terjadi saat Andrew dan Dr. Rose dikejar para zombie itu. Untuk menyelamatkan diri sendiri, Kolonel Andrew menembak atasannya sebagai mangsa para zombie. Melihat tindakan pengecut dan tidak terpuji dari Kolonel Andrew, marahlah Dr. Rose kepadanya. Dan kemudian terjadilah pertikaian di antara mereka yang menyebabkan Kolonel Andrew tewas. Scene beralih di penjara bawah tanah, di mana Morgan telah menemukan Janet. Di sini Morgan meyakinkan Janet bahwa dia akan menyelamatkannya. Dalam pelariannya mereka itu, akhirnya mereka bertemu dengan Dr. Rose. Di sini terjadi sedikit perdebatan, walaupun akhirnya mereka bertiga bekerja sama untuk saling bahu-membahu. I'm not leaving without her. Lab to get my samples. Mereka bertiga menuju ke ruang laboratorium untuk menyelamatkan aset berharga, yaitu vaksin yang sedang dibuat. Setelah itu mereka harus segera melarikan diri dari para zombie-zombie itu.
Kemudian mereka pun memutuskan untuk menggunakan jalan pintas, yaitu menggunakan cerobong asap. Di satu sisi lainnya, para zombie itu berusaha untuk menolong dan membebaskan zombie bodak, yang ternyata zombie bodak itu adalah pemimpin dari mereka. Di dalam perjalanan mereka di dalam cerobong asap, tanpa sengaja mereka menjatuhkan sebuah barang tepat di atas para zombie mania. Dan keberadaan mereka pun diketahui oleh para zombie. Tidak hanya itu, kemudian datanglah seekor tikus yang sudah menjadi zombie itu datang di hadapan mereka. Saat tikus itu akan menggigit Dr. Rose, tiba-tiba datanglah bantuan dari si Janet. Pelarian semakin seru sekali saat cerobong asap itu hampir rubuh. Tetapi di sini kembali lagi mereka semua dapat selamat. Pada saat mereka sampai di ujung jalan dan hampir saja bebas dari tempat itu, tiba-tiba datanglah zombie botak. Terjadi percakapan yang menarik di antara mereka berdua, yang orang lain tidak dapat mengertinya. Di sini si zombie botak mengatakan bahwa Zero pasien itu tidak lain adalah Morgan. Mengapa demikian? Karena Morgan sangat kebal dari gigitan para zombie itu, bahkan tidak berubah menjadi zombie. Sebagai Zero pasien, hal itu sangat membahayakan bagi para zombie. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Sampai akhirnya Morgan merangkul si zombie bodak dan menancapkan diri mereka ke sebuah tiang. Perlu kalian ketahui teman-teman, virus Medoc ini ternyata mempunyai kelemahan di jantung mereka. Sebelum mati, si zombie bodak berteriak meminta bantuan pasukannya. Berlariah mereka bertiga untuk menyelamatkan diri. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba Janet mengatakan kepada mereka untuk pergi sendirian. Janet mengatakan kepada mereka untuk segera melarikan diri dan merawat bayi yang dikandung oleh Rose. Terkejutlah Morgan mendengar bahwa dia menjadi seorang bapak. Di satu sisi dia sangat sedih sekali melihat Janet yang dikepung oleh para zombie. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di ujung jalan, yang boleh diartikan bahwa 50% hidup mereka akan selamat. Satu tantangan terakhir mereka yaitu mereka harus dapat melarikan diri dari wilayah itu untuk pergi keluar kota. Mereka berdua pun akhirnya mendapatkan sebuah sepeda motor yang masih dapat dijalankan, dan mereka berdua pun berusaha lari dari para zombie-zombie itu. Dan film pun berakhir di sini. Akhir yang membingungkan. Menurut saya akan ada Zero pasien yang kedua. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga film ini berguna dan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk selalu komen di setiap video saya. Bahkan bagi mereka yang ingin meminta request alur film cerita, silahkan komen saja. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.